Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, jamaah Laduna Ilma yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Sang Rabbul Jalil, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, tentunya Allah yang menurunkan rahmat dan kemuliaan, keberkatan, rezeki, kesehatan pada diri kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam rumah ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin mingguan setiap malam Jumat. Saudara, kenikmatan yang terus-menerus yang Allah berikan kepada kita tentunya sudah selayaknya untuk kita syukuri. Tanpa kita sadari tadi ya, mengingatkan saja kepada saudara bahwa saat saudara berangkat dari rumah ke tempat ini dalam kajian ilmu ini, datang dalam keadaan selamat saja ya. Dari rumah saudara datang kemari dalam keadaan selamat dan bisa sampai di sini, itu merupakan kenikmatan yang terbesar, salah satu kenikmatan yang terbesar ya. Lutut saudara bergerak dengan kedua belah kaki saudara tanpa dibopong sampai di sini, bisa naik motor sampai di sini, itu luar biasa. Itu kenikmatan yang saudara syukuri. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mensyukuri nikmat yang tadi kita datang sampai ke sini nih dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah atas kenikmatan yang engkau berikan sehingga hamba bisa hadir dalam kajian ilmu. Kalau itu belum, sesungguhnya kita juga tergolong orang-orang yang kufur atas nikmat di mana Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita tidak menyampaikan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Satu bahan muhasabah bagi kita. Itu satu, belum yang lain. Belum anak kita masih sehat, istri kita sehat, kita dalam keadaan baik-baik semua. Itu kenikmatan. Kenikmatan lain tentu selalu yang disampaikan setiap minggu pada diri kita sebagai muhasabah pula. Apa tuh? Batiniah kita ini, jamaah, mahal sekarang ini ya. Dalam kondisi sekarang ini, akhir zaman perjalanan kehidupan manusia, kita masih bisa duduk kemudian kita saling mengingatkan dalam urusan kedekatan kita kepada Allah. Baru ditambah nikmatnya kita beribadah ya. Panggilan Allah, panggilan azan kita bisa mendatangi, kemudian kita takbiratul Allahu Akbar dalam keadaan kita menjadi hamba Allah. Kita nikmat beribadah. Bangun pada tengah malam, kita nikmat kita beribadah pada tengah malam. Subuh dibangunkan, kenikmatan berzikir dan lain sebagainya. Nah, itu juga bagian daripada kenikmatan batiniah kita. Nilai-nilai Islam, iman dan ihsan yang masih terpatri di dalam diri kita.
Mudah-mudahan kenikmatan ini Allah jaga. Kita mohon kepada Allah agar kenikmatan batin kita, ya, Islam, iman, ihsan itu insya Allah tetap terjaga dalam diri kita. Jangan sampai kecabut daripada diri kita. Insya Allah Allah akan kokohkan apabila kita selalu menjaga nilai-nilai itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita akan kembali nanti kepada Allah, membawa nilai-nilai iman yang tertanam dalam hati kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, saudara sekalian, marilah salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita tercinta, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat tentunya. Mudah-mudahan sholawat yang kita haturkan setiap saat insya Allah akan disampaikan oleh Allah kepada Baginda Muhammad Rasulullah, sehingga Baginda Muhammad Rasulullah mengenal kita menjadi umat Baginda, dan kita bersama di yaumil akhir kelak, kita bersama di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, biasanya pembuka ada, yaitu pengajian, ya, bacaan Quran, tapi karena yang bersangkutan saudara Yusuf Ustadz dalam keadaan sakit, untuk itu jamaah sekalian, mari kita doakan juga, ya, mudah-mudahan bukan saja Ustadz Yusuf, tapi keluarga kita, jamaah kita yang mungkin yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, ada orang tua kita, ya, istri kita, anak kita semua yang masih dalam keadaan terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan oleh mereka, ya, kepada mereka semua, dan diberikan ketabahan atas ujian itu, dan semoga mereka sabar menerima ujian itu, karena ujian, sakit dan sebagainya itu adalah kafarat atas dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita kaji, yaitu satu firman Allah yang mungkin langsung nanti dibacakan saja. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang muhsinun, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, Khalilullah. Allah bertanya kepada kita, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang muhsin? Nah, saudara sekalian, itu ada sebuah bisa dikatakan gelar atau orang yang melakukan suatu perjalanan tahapan kerohanian di dalam dinul Islam, yang dia masuk dalam dimensi ihsan, ya, dimensi ihsan itu muhsin. Maka mari dalam hal ini, malam hari ini, saya mengajak kepada diri saya juga saudara, ayo kita segera menjadi pribadi yang muhsin. Jadikan diri kita ini menjadi pribadi-pribadi, ya, yang memiliki sifat muhsin di dalamnya, yaitu orang-orang yang gemar memperbaiki nilai-nilai agama, memurnikan nilai-nilai agama dalam dirinya. Itu muhsinun yang sebenarnya. Saudara, hidup ini, kita ini dicipta oleh Allah, hidup ini hanya satu saja. Apa itu? Yaitu mengabdi dan memurnikan nilai-nilai ibadah semurni-murninya pada titik muhsin ini. Tidak ada lain kehidupan ini, ya. Jadi Tuhan mau berputar-putar, mau usaha apa, mau kerja apapun, itu duniawinya, saudara yang lebih tahu. Mau hidup di belikat bumi manapun, di negara manapun, ujung-ujungnya bukan itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang menjadi kita mulia. Yang bisa menjadi mulia kita adalah apabila kita sampai pada titik muhsin ini, dalam nilai pengabdian yang betul-betul kita mengabdi kepada Tuhan. Ada sebuah hadis qudsi yang
kurang lebihnya ya seperti ini. Allah berfirman, hai anak cucu Adam, ada 3 soal yang harus diingat, yakni 1 soal untukku, kata Allah, 1 soal untukmu, 1 soal untukmu, dan 1 soal lagi untukku dan untukmu. 3 hal ini hadis qudsi. Dan kemudian Allah sampaikan bahwa soal yang untukku ialah kamu harus mengabdi kepadaku. Jadi 1 soal untukku, kata Allah, kamu harus mengabdi kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan yang lainnya. Jadi mutlak kamu hanya kepadaku saja, tidak kepada yang lain. Kemudian soal yang 1 untukmu adalah kamu akan menerima pahala dari apa? Dari segala amal bakti yang kamu kerjakan itu, dan dosamu akan aku ampuni. Terus soal yang untukku dan untukmu adalah kamu di pihak pemohon dan peminta, dan aku Allah di pihak yang mengabulkan dan memperkenankan. 3 soal itu. Ini hadis qudsi, pernyataan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi dari hadis qudsi ini jelas bahwa kehidupan kita ini hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, nggak ada lain, untuk patuh dan taat kepada Tuhan kita. Saudara, kalau saudara tidak kemudian menjadi patuh dan taat kepada Tuhannya, ya, kita ini manusia, bisa-bisa iblis itu mungkin kita lebih daripada iblis kalau kita nggak patuh dan taat kepada Allah. Kenapa? Iblis itu masih patuh kepada Allah, dia masih taat kepada Allah, cuman dia tidak mau sujud kepada Adam karena rasa bangga dan sombongnya diri. Dia percaya kepada Allah, ya, dia bisa berkalam dengan Tuhannya, ya, dia akui keberadaan Allah. Ya Allah, demi kebesaranmu, masih memuji Allah, demi kebesaranmu ya Allah, ya, masih memuji Allah pada saat iblis dilamar. Yang iblis tidak mau itu tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi manusia yang tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Tuhan, bayangkan, ya, dia tidak mau sujud kepada Allah. Mana yang lebih parah, ya? Mana yang lebih parah? Bisa-bisa kita selevel dengan iblis, karena kita dicipta oleh Allah, bertaatlah, berbaktilah engkau kepada Allah sehabis daya, sebagaimana seorang hamba kepada raja, ya, seorang hamba saya kepada raja. Apa sih yang kita berikan kepada raja? Yaitu pengabdian yang betul-betul sungguh-sungguh kita lakukan. Bagaimana caranya membuat raja senang sih? Itu. Abdi itu harus begitu berpikirnya. Bagaimana caranya supaya Tuhan saya ini senang kepada saya? Ya, kita dharma baktikan diri kita, jiwa kita, harta kita untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Kalau raja itu senang, saya pun sebagai abdi juga senang. Gitu. Ya, jadi berkorban sepenuh daya. Nah, kepada Allah juga begitu. Kepada Tuhan, ayo kita abdikan diri kita kepada Allah sungguh-sungguhnya. Maka sesungguh-sungguhnya dan semurni-murninya ibadat, itulah muhsinun sebenarnya. Orang yang masuk dalam muhsinin, inilah dimensi spiritual pada titik ihsan yang sebenarnya. Saudara, Laduna Ilma mengajari tentang dinul Islam secara utuh. Islam, iman, dan ihsan. Saudara harus pahami. Jadi muhsinin ini adalah tingkat yang ketiga setelah dia muslim, mukmin, dan muhsinin. Ya, kalau tingkatan Islam baru dia dikatakan muslimin. Tingkatan iman, mukminin. Ihsan itu muhsinin. Nah, jamaah sekalian, ihsan ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa sekali.
Apanya yang luar biasa? Disinilah yang Rasulullah katakan pada saat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, apa itu ihsan? Ya, maka Rasul menjawab dan menjelaskan cukup pendek dibandingkan rukun Islam dan rukun iman. Beribadahlah kamu seolah-olah melihat Allah, dan bila kamu tidak mampu, maka yakinilah Allah melihat kalian. Saudara mungkin sudah sering mendengar ini. Dalam kajian ini Imam ingin sampaikan kepada saudara bahwa ihsan itu saudara harus menyaksikan. Sekali lagi, bahwa ihsan itu saudara harus menyaksikan, bukan ihsan yang saudara tidak menyaksikan. Ya, sekali lagi Imam ingatkan. Jadi ihsan yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah adalah seolah-olah melihat Allah. Artinya apa? Ihsan itu harus menyaksikan saudara, bukan ihsan yang saudara tidak menyaksikan apapun. Jadi kalau begitu pernyataan Rasulullah SAW, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu kias dari baginda Muhammad Rasulullah. Itu hiburan daripada tidak sama sekali. Kamu harus yakin bahwa Allah melihat engkau. Tapi sesungguhnya tidak boleh tahapan kita berhenti pada titik itu. Karena ihsan tanpa menyaksikan, saudara tidak memperoleh apa-apa. Saudara tidak mampu merasakan apa-apa. Nah, disinilah kemudian saudara membutuhkan satu guru pembimbing dalam proses untuk mencapai titik ihsan ini. Karena seseorang kalau belum sampai titik ihsan ini, ya, ibarat bangunan itu belum jadi. Ibarat naik puncak gunung itu belum sampai puncaknya, baru di pos 2, pos 3 kalau naik Gamalama itu. Ibarat saudara merangkai mobil, mobilnya belum terbentuk, mesinnya ada, bodinya ada, bannya ada, ya, rangkanya ada, koplingnya ada, remnya ada, tapi belum tersusun di situ. Jadi mau nggak mau saudara harus sampai titik ihsan. Jangan berbicara dulu ihsan kalau saudara belum menyaksikan. Hati-hati. Karena bila itu saudara lakukan, saudara akan menjadi pendongeng. Saudara akan cerita dongeng tentang ihsan, ya, tentang Tuhan, tapi tidak mengetahui apa-apa. Nah, gimana Imam kalau seandainya saya belum sampai titik itu? Kejar sampai titik itu, riyadhah sampai titik itu, tirakat sampai titik itu. Caranya gimana? Abdikan diri saudara sepenuh daya. Karena itu cara saudara bisa sampai pada saat Allah menyaksikan dirinya, memperlihatkan dirinya dalam nilai mubasirah kepada saudara, dalam makom ma'rifatullah, dalam penyaksian yang sebenarnya. Kalau itu sudah terjadi, nah, guru saudara sudah tidak ikut campur sudah, ya. Jadi selama saudara misalnya sekarang ini kalau belum sampai titik itu, maka guru saudara akan membimbing terus, ya. Tapi begitu sampai pada titik kesaksian itu, saudara menyaksikan yang sebenarnya, nanti apa yang saudara saksikan itulah yang akan membimbing saudara, dan terasa nikmat di situ, ya. Tanpa saudara melafazkan kalimat-kalimat ketauhidan di dalam itu dengan rasa jiwa, tanpa suara, tanpa huruf, dengan nilai kenangan ihsan tadi yang saudara lihat tadi, itu sudah sangat damai saudara di dalamnya. Kalau saudara tidak memahami sekarang, jangan dicoba untuk dipahami karena belum sampai pada titik itu. Sampaikan dulu sampai titik itu. Saya bagaimana saudara bisa sampai? Abdikan diri saudara sebagai hamba Allah. Jadilah hamba yang baik, jadilah hamba yang taat kepada Tuhan, jadilah hamba yang betul-betul saudara abdikan sepenuhnya. Saat panggilan-panggilan Allah untuk saudara diminta untuk sujud betul, ya. Jangan cuma zahir yang sujud, batinnya tidak sujud. Banyak yang begitu, bisa jadi banyak.
Allahu Akbar, ya, dohirnya melakukan gerakan, batinnya kemana-mana, itu nggak bisa ketemu. Majelis ilmu datang, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Bakti juga demikian, bukan untuk Allah, tapi untuk agar gurunya tahu. Kalau itu yang terjadi, seluruh ibadah kita akan menjadi sirna, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Jadi jamaah sekalian, kembali saya ingatkan bahwa ihsan itu adalah menyaksikan. Ya. Kalau tidak, berarti belum sampai titik ihsan. Jangan kalah sama seorang anak kecil yang dididik oleh seorang guru. Ya, saudara sudah pernah dengar sebuah kisah seorang syekh yang ingin mengetahui apakah muridnya sudah tembus dimensi ihsan atau belum. Ya, ada sekitar 7 atau 6-7 anak-anak didiknya itu. Kita mau cek apakah mereka sudah sampai titik ihsan atau tidak. Maka dipanggil pada pagi hari, kemudian diberikan satu ekor burung kepada ketujuh anak tadi. Kemudian saya mengatakan, sekarang burung ini kamu sembelih, ya, kamu potong di tempat yang tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Ya, ini sebuah riwayat. Jadi napa ini burung, ini pistol, nah, kamu cari tempat masing-masing. Kamu cari tempat masing-masing yang tidak ada siapapun di situ. Setelah itu kamu eksekusi itu binatang itu. Kemudian mereka mencari tempat masing-masing. Kemudian nggak seberapa lama mereka kembali. Sudah dipotong, sudah 1, 2, 3, 4 semua sudah selesai. Tinggal 1 orang yang tidak potong. Kemudian saya bertanya, kenapa kamu nggak potong itu binatang itu? Saya katakan bahwa saya harus memotong di tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Tapi saya merasa bahwa Allah selalu melihat saya. Dimanapun saya berada, saya merasakan bahwa kehadiran Allah selalu ada pada diri saya. Sehingga tidak mungkin saya memotong, karena Allah melihat saya. Atas pernyataan itu maka saya memberikan sertifikat lolos banget. Nganapi Islamul kapal lolos di situ. Nah, suatu ketika nanti tong bawa uji, ya, mau dibawa, mau dipotong, itu dicobain. Tapi karena sudah dengar cerita gini, mungkin sudah Allah ada lihat imam. Wah, saya kasih rezeki, bawa 1 ekor kambing. Mana lagi? Saya tidak potong imam. Kemana? Kita jual. Baik, lanjut. Berikutnya, dalil berikutnya. Silakan. Tentang muhsin. Surat Luqman ayat 22 yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang-orang yang muhsinun, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Ya. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Saudara, mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang muhsinun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak mudah. Makom muhsinun ini subhanallah. Kalau saudara sudah sampai makom itu, saudara dalam didikan Tuhan. Saudara dalam didikan Tuhan. Apapun yang terjadi terhadap diri saudara, itu adalah bagian daripada Allah mengajar saudara. Tapi kalau kita belum sampai titik itu, saat ujian-ujian datang, kita merasa beban dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kita tahulah, sekarang dalam kondisi sekarang, apalagi tambah ada corona, ekonomi yang semaut dan lain sebagainya, ya, nggak berjalan begitu lancar. Pengaruhnya kemana? Ekonomi kita semua. Itu bagian, bukan masalah corona. Kita yakini bahwa semua ini adalah bagian daripada cara Tuhan menguji daripada umat manusia di muka bumi. Dampaknya akan berpengaruh kepada diri kita. Masing-masing akan berpengaruh. Ojek jadi sepi, jualan di pasar jadi sepi, ya. Yang tadinya ramai jadi sepi. Kemudian pegawai-pegawai juga gitu, harus dirapel lagi gajiannya, ya. Dan lain sebagainya. Belum kalau kemudian sakit, kita harus bayar
segala tanggungan pada saat kita sakit, obat-obatan semakin mahal. Baru kalau keluar perjalanan harus ada namanya antigen lagi, rapid lagi, ada biaya kos yang harus dikeluarkan yang seharusnya transportasi misalnya Ternate Bitung 150.000, ini tambah antigen lebih mahal daripada transportasinya. Ini menjadi ribet begitu. Kehidupan jadi seperti ini. Tapi yakini saudara bahwa ini semua ini adalah cara Allah untuk menguji kita, menguji kesabaran kita. Kalau kita sampai pada titik mubsini, apa yang terjadi itu kita melihat Allah di belakangnya. Tapi bagi orang-orang yang belum sampai titik itu, maka ujian yang ini kita menjadi penat sekali dalam kehidupan. Kita stres menghadapi ini, kita dilema menghadapi ini, kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa kok kita diuji oleh Allah yang demikian rupa? Kehendak-kehendak yang kemudian ada dalam diri kita kok kemudian tidak terjadi sih. Kita sudah rencanakan begitu rapi, ujung-ujungnya jadi berantakan. Saudara, kembali ya diskusi mengatakan, rencana saudara boleh aja memiliki rencana sampai 10-15 rencana. Tapi ingat, Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah punya ketetapan kepada diri kalian. Aku Allah punya kehendak kepada diri kalian. Saudara, kamu juga punya kehendak. Tapi bila kehendakku yang berjalan, niscaya kehendakmu tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Kalau engkau memaksakan kehendakmu untuk berjalan, engkau akan lebih celaka. Engkau akan depresi, engkau akan stres menghadapi kehendak yang engkau jalankan itu. Saat kehendakku yang berjalan. Ya. Jadi kalau seperti itu terjadi bagaimana? Ya kita berserah diri. Kita apa di situ bahasanya? Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang-orang yang muhsinin, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, ku bertawakal kepadamu, tiada daya dan kekuatan, semuanya adalah dari Engkau. Selesai sudah itu. Tapi kalau enggak muhsinin, stres kita hadapi itu. Imam ini juga diuji, bukan tidak. Ya. Kelihatan aja di rumah seperti ini, kelihatan. Biar aja. Allah menutup aib seseorang, enggak usah dibuka-buka. Jadi pada saat saudara diuji oleh Allah, tuntut cukup diri saudara dengan Allah yang tahu. Tidak usah diceritakan bahwa saudara dalam ujian Tuhan, malah lama ujian seperti itu. Semakin saudara sampaikan kepada orang lain, semakin lama. Kecuali orang tua, oke tidak apa-apa. Karena kita minta nasihat kepada orang tua. Kepada guru, tidak apa-apa. Lebih baik lagi. Karena guru itu penjembatan antara makmum dengan Tuhan. Sampaikan saja. Saya malu nyampaikan kepada guru. Untuk apa malu? Kalau memang rohani saudara tidak mampu, sampaikan. Ya. Kalau seorang perempuan biasanya lari kepada suaminya. Kalau dia tahan sendiri, sakit di dalam sini. Sakitnya itu di sini. Ya, ada lagunya tuh. Sakitnya itu di sini. Sakit di sini. Kalau sakit kemudian jantungnya jadi begini. Kenapa? Menahan rasa emosi tadi. Maka lampiaskan itu. Nah, bagi kita yang laki-laki yang selalu berzikir mengingat Allah, lampiaskan pada 1/2 malam, ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau yang maha menguji segala hambamu, kuatkanlah hamba atas ujian-ujian ini. Mohon dia berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma inna nas'aluka bismika ya Allah, dengan namamu ya Allah, sungguh hamba meminta permohonan kepadamu dengan nama-nama besarmu ya Allah. Minta kepada Tuhan. Walaupun permintaan itu belum dikabulkan oleh Allah, setidak-tidaknya terlampiaskan ke Tuhan, enteng hati kamu. Pada saat selesai menangis kita kepada Allah 1/2 malam, batin kita ini jadi enteng. Nah, entengnya batin itu bagian daripada dikabulkannya doa.
Setidak-tidaknya di rohani tidak terbebani. Masalah ini terbebani, selain materinya membebani kita, batin ini yang nyiksa. Nah, melepasnya batin di mana? Saudara, lepaskan. Caranya gimana? Bermunajat kepada Allah. Jadikan Allah itu sebagaimana bapak kalian. Jadikanlah Allah sebagaimana orang tua kalian. Mendekat betul ya Allah, merengek betul kepada Tuhan pada sepertiga malam itu. Kemudian berserah, hasil itu berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, dengan berserah diri itu saudara berpegang kepada tali Allah. Artinya apa? Allah menjamin atas kebutuhan saudara. Saudara akan dilindungi, diproteksi dari tipu daya setan laknatullah, yang saat ujian turun, setan membisikkan dalam pikiran kita, Tuhan itu sudah tidak sayang sama kamu. Buktinya ujung-ujung daripada usaha kamu nggak terjadi itu. Kamu sudah upaya nggak terjadi. Padahal kamu sudah berdoa, kamu sudah sholat, kamu sudah bakti, kamu sudah zikir, sudah kurang apa lagi? Lebih baik kamu ke dukun saja. Lebih baik di situ loh, ada pohon beringin itu. Kamu ngambil kemenyan, kamu duduk-duduk di situ. Ya, bawa dupa di situ. Hati-hati, tipu daya setan itu banyak. Jangan sampai kita terperdaya. Ingat, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Lanjut yang berikutnya. Membenarkan wahyu atau riyatun salihah atau mimpi yang benar adalah langkah muhsinin. Surat As-Saffat ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Ya, mimpi jadikan pegangan ya. Tetap kita berpegang teguh kepada mubasyirah ya. Jangan lupa, jangan sampai kemudian kita jamaah tapi kemudian kita tidak mengakui akan keberadaan ru'ya. Tapi hati-hati, ru'yatun solehah itu juga jebakan setan juga banyak di situ. Ya. Mimpi baik dan mimpi buruk, terutama mimpi buruk ya. Imam Al mengajarkan kepada kita, bila kita mimpi seorang tentang keburukannya, kalian tahan dulu. Ditahan sampai berapa kali, kemudian dilihat daripada akhlakul karimah setiap saat itu ya. Imam pernah dimimpikan dulu waktu Imam Al ada, saya kaget dan ngeri juga. Imam saya dimimpikan dua, satu roda berputar, itu Imam Hadi terkunci di situ. Yang berikutnya saya melempar besi di depan Imam Awal. Nah, saya waktu itu langsung diskusi ya, saya bertanya kepada beliau, karena takwil mimpi sekarang ini adalah guru kita Imam Awal itu yang luar biasa. Memang takwilnya bisa dikatakan sen, benar ya. Tapi sekarang ini imam sendiri pun dalam mentakwil, saya berserah kepada Allah. Kalau nggak ditakwil itu mimpi murid ya. Kalau ditakwil kebenarannya tidak sebagaimana guru kita Imam Awal. Dan saya melihat beberapa, ada muridnya imam yang jauh, dia takwil murid mimpi muridnya, saya tersenyum juga ya. Ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ada 13 rukun takwilah yang harus dijadikan standar. Tanpa 13 rukun takwilah, jangan mudah kemudian kita mentakwilkan mimpi. Tidak ada nilai aljabanya, misalnya cuma jalan-jalan, kita bergerak jalan-jalan, itu sudah dikatakan mimpi. Tidak bisa demikian. Harus ada nilai keajaibannya di situ. Hal-hal yang aneh harus tetap ada di situ. Tempatnya juga demikian. Kemudian kualitas mimpi, warnanya di situ, langsung bangun atau tidak dan sebagainya. Itu ada 13 takwilah itu yang menjadi prasyarat. Kalau dari 13 itu nggak ada yang masuk, jangan kemudian dinyatakan dengan itu adalah petunjuk. Ingat saudara, Nabi bersabda, sesungguhnya mimpi itu terbagi 3. Satu adalah gulum ya, gulum ada dari alam bawah sadar, satu dari gangguan setan laknatullah, satu dari Allah, kabar gembira dari Tuhan. Kebaikan 1, 2 dari nafsu dan dari setan, dikeroyok ini 1:2 ya, 1:2. Maka kita serahkan semua ini kepada Allah. Dan kalau ada sesuatu yang mimpi yang pas tidak berkenan,
tahan dulu dan lihat oknumnya. Apakah oknumnya itu melakukan pelanggaran tidak? Menyalahi nilai-nilai akhlakul karimah tidak? Tahan. Ya. Makanya pada saat imam dimimpikan itu, saya sampaikan ke Imam Awal, gimana imam, saya salah di hadapan imam ini? Imam Hadi tidak salah, karena baru pulang dari bakti. Tidak mungkin seseorang yang baru pulang dari bakti, dia mengumpulkan nurul silaturahmi, kemudian ada mimpi yang seperti itu. Saya nyatakan bukan petunjuk. Maka kembali kita tetap meyakini akan petunjuk, ya, karena kita dasar kita sunnah ajaran kita seperti itu. Tapi tetap berhati-hati dalam mentakwil mimpi. Sampaikan kepada guru Anda, kepada imam saudara, dan setidak-tidaknya imam saudara yang bertanggung jawab atas takwil daripada mimpi. Jangan ditakwil sendiri, bisa salah. Oke, baik. Yang terakhir sudah 45. Lanjut. Mengagungkan asma Allah dan mensyukuri hidayahnya adalah langkah-langkah muhsinin. Ya. Surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin. Ya. Jadi orang muhsinin ini satu adalah jika juga gemar untuk mensyukuri atas nikmat Allah. Ya. Seluruh materi yang kita sedekahkan atau kita korbankan di jalan Allah, materinya itu nggak sampai ke Tuhan, darah dan daging nggak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai adalah niat baik kita, itu yang sampai kepada Allah. Niat dan nikmat atas syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi itu kita berikan kepada Allah. Yang sekarang ini juga bagian daripada kita mensyukuri atas nikmat Tuhan, atas kesehatan yang kita dapatkan. Kita datangi majelis ilmu. Ya. Kalau kita gunakan waktu ini hanya kerja aja, ya, waktunya majelis ilmu, kemudian kita kerja, itu kita sama tergolong tidak mensyukuri atas nikmat, atas kesehatan yang Allah berikan saat ini. Ingat saudara, syukur ini memiliki dua rukun utama. Rukun yang pertama adalah kita menyadari bahwa seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita ini bersumber dari Allah, bukan karena kepandaian kita. Kekayaan saudara bukan karena kerja keras saudara, bukan. Jabatan bukan karena saudara rajin, punya pendidikan tinggi dan saudara cerdas sehingga naik satu demi satu kepangkatan, bukan di situ. Ya. Kesehatan ini bukan karena saudara minum obat setiap saat, menjaga dengan stamina olahraga setiap saat, bukan di situ. Tapi semua ini sumbernya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini muhsinin ini berpikirnya. Ya. Jadi obat dan lain sebagainya perantara, kecerdasan juga bagian daripada perantara yang Allah berikan kepada kita. Ya, kuncinya bahwa rukun satu syukur adalah semua ini bersumber dari Allah. Kalau kita menyadari bahwa ini dari Allah, rukun yang kedua, ada bagian-bagian yang kita kembalikan kepada Allah. Kalau kemudian kita kerja dapat uang hasilnya, ya 2,5% kita kembalikan kepada Allah dengan keikhlasan, bukan dengan berat hati. Waktunya kita berjihad, ya kita berjihad. Saat Allah berikan kesehatan seperti ini, ya sebagian waktu ini bukan hanya untuk kepada keluarga, tapi kita berikan untuk Allah. Kita mendengar bersama, nasihat menasihati dalam kebenaran, majelis ilmu tempatnya. Begitu. Kuncinya seperti itu. Jadi rukun ada dua. Satu, bahwa semua kita sadari bahwa ini dari Allah, dan ada bagian yang kita harus berikan kepada Allah. Lanjut. Menafkahkan harta di jalan Allah, menahan amarah, dan memaafkan orang yang bersalah adalah langkah-langkah muhsinin. Ya. Surat Al-Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang,
Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Menahan amarah itu muhsinin. Orang yang selalu memurnikan agama salah satunya sabar bila orang marah kepada kita. Satu orang bisa marah kepada kita, itu cara Allah ingin memberitahu kepada kita, itu loh masih ada orang yang bisa marah sama kamu. Ya, berarti apa? Naikkan makom kita di hadapan Tuhan sampai orang itu tidak bisa marah sama orang. Jadi kalau ada orang masih bisa begitu, nama kita disebut direndahkan, nggak usah marah sama orang itu. Kalau Imam Al bilang malah dikasih duit, kasih duit Imam Adi. Sama siapa Imam? Sama yang marah pada orang, yang menghina kita, kasih uang. Berarti kalau masih bisa seperti itu, Allah mau kasih tahu bahwa kamu pada tahap itu levelnya. Kalau gitu apa? Allah, kita berpikir sebanyak-banyaknya, kita naikkan makom kita sampai orang tidak sampai pada titik itu. Baca nur dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita memiliki kemampuan untuk marah kepada anak misalnya, kadang-kadang kan anak bikin jengkel, kita punya kemampuan marah, atau kepada murid, atau kepada siapapun. Ya, kalau suami kepada istri, gampang aja kan dia bisa marah, dia punya hak untuk memukul dan lain sebagainya, walaupun itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, saat kemudian kita tidak mau melakukan segala sesuatu, padahal kita kuasa melakukan itu, tapi kita menahan itu dengan nilai kesabaran karena Allah lillahi ta'ala, itu kesabaran yang tertinggi. Itu muhsinun yang sebenarnya. Saat saudara mampu melakukan kepada anak saudara saat melakukan kesalahan, saudara kalau memukul, anak akan diam aja, ya. Tapi saudara tidak lakukan bukan karena anak itu, tapi karena Allah saudara bisa menahan nilai kesabaran itu muhsinun yang sebenarnya. Saat saudara tahu seorang istri melakukan kesalahan dan saudara memukul dia, memukul dengan kata atau memukul dengan tangan, kemudian saudara menahan itu, dia bersabar atas itu bagian daripada muhsin sebenarnya. Yang seperti itu yang harus kita tahan, ya. Belajar di situ. Lanjut. Berjihad mencari keridhaan Allah adalah langkah muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang muhsinin. Coba diulang pelan, dipahami jamaah, jangan tertidur. Ini kunci juga, ini ayat kunci. Jadi kalau orang dengar ayat-ayat kunci begini, terus segera dirangkul itu ayat. Ya, bagi orang-orang yang ingin sampai ke Tuhan, ingin menyaksikan keberadaan yang disaksikan, ya itu ihsan itu. Ya, karena apa? Ini jalan-jalan menuju ke sana ini. Praktekkan semua ini. Ya, coba diulang. Surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yaitu benar-benar, sungguh-sungguh Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju kepada kami. Allah dan aparaturnya, para walinya, para malaikat, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang jihad. Berjihad dalam hal apa? Menggapai ridha Allah. Jihad yang mana? Jihad yang kemudian yang benar menolong agama Allah. Nabi sudah sampaikan seperti itu. Sesungguhnya perang yang terbesar adalah memerangi dari hawa nafsu kita. Ya. Dan bila aku berikan amalan yang lebih hebat daripada perang di jalan Tuhan, apalagi zikrullah, itu adalah suatu amalan yang lebih baik daripada engkau membunuh musuhmu di medan tempur. Zikrullah. Nah, ini kita lakukan dengan mengingat kepada Allah. Ya. Jadi bila itu yang terjadi, maka kita akan diberikan jalan-jalan menuju Tuhan. Saudara Imam Rizal dari Ambon jauh kemarin, tujuannya juga berjihad di jalan Tuhan, menuntut ilmu, mendatangi jamaah, mendatangi guru, berbakti di sini. Karena siapa? Harus karena Allah. Karena sejauh ada tiket
lelah di jalan, tapi kalau bukan karena Allah maka menjadi sia-sia perjalanan. Ya, saudara Masda kemarin memanggil atau mengundang seluruh jamaah, imam-imam dari Manado, dari Gorontalo, dari Marisa datang. Untuk apa? Jihad, menolong agama Allah. Bertemu semua di sana dengan nilai silaturahmi yang tinggi. Ya, ikhlas karena Allah, maka itu mendapat ridha Allah. Allah akan memberikan jalan-jalannya. Ya. Ada yang cerita sudah, Mam, besoknya langsung dia diganti oleh Allah uangnya sama dengan apa yang dikeluarkan. Berarti dia ikhlas karena Allah, karena langsung diganti langsung. Jadi kalau mau sedekah, kemudian sedekah itu diganti Allah langsung, insya Allah itu bagian daripada satu burhan bahwa sohibul hajjah memiliki niat yang tulus karena Allah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Surat Az-Zumar ayat 34 yang artinya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Ya. Mereka memperoleh apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki orang-orang muhsinin sebenarnya bukan surga, saudara, bukan neraka. Para sufi katakan gitu, bukan neraka yang aku cari, bukan surga, tapi Engkau ya Allah. Jadi orang-orang yang tingkat pada khusus bil khusus dalam beragama, yang dicari itu ridwan Allah, bukan harta, ya, bukan anak, bukan rumah, tapi Allah lillahi ta'ala. Jadi para nabi, para sufi, dia mau dikayakan, mau dimiskinkan oleh Allah, sama di hadapan mereka orang-orang muhsinin. Kalau di dalam perasaan saudara, tanah dan emas itu adalah sama, sakit dan sehat adalah sama, kaya dan susah, miskin adalah sama, semua sama, maka pribadi saudara sudah sampai mulai pada titik ini. Dilatih terus, apa bisa seperti itu? Dilatih sampai disampaikan Allah pada posisi ini. Kalau saudara menyadari bahwa semua ini adalah milik Allah, baik senang maupun tidak, maka rohani saudara akan bisa sampai pada titik itu. Terus kenikmatannya apa? Kenapa nggak dirasa semua itu? Mau susah kayak mau apa? Karena dia selalu menyaksikan bersama dengan Tuhan billahi ta'ala. Dia bersama dengan Allah pada makom muhsinin tadi, ihsan tadi yang Rasulullah katakan beribadah engkau seolah-olah melihat Allah. Dia dalam seolah-olah tadi penuh dengan kenikmatan dan kedamaian dalam kehidupan, damai dia di dalamnya. Nah, kalau memang belum sampai pada kesaksian itu, susah kita merasakan itu. Tapi kalau sudah sampai, saudara akan bisa merasakan kenikmatan yang terjadi pada titik itu. Ya. Jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang mengenapi agamanya di nur Islamnya, bukan berhenti pada Islam iman, tapi sampai titik ihsan. Nah, kita orang-orang yang bergelut dalam dimensi ihsan itu, itulah muhsinun sebenarnya. Siapakah mereka? Orang yang selalu memurnikan nilai-nilai ibadahnya, apapun bentuknya. Dalam urusan sedekah dia murnikan. Kalau ada pamrihnya, kemudian dia murnikan itu. Dalam urusan menuntut ilmu juga demikian. Yang tadinya tujuannya adalah mencari ilmu pendek, nilai-nilai karomah kesaktian, maka itu kembalikan kepada Allah. Hanya ridha Allah. Orang kalau yang sudah dekat dengan Allah, otomatis karomahnya itu akan ada. Karena karomah itu pada wali, para wali itu karena kedekatan kepada Tuhan, sehingga Allah meminjamkan seluruh nilai kedahsyatannya kepada orang yang dikasihi oleh Allah. Demikian juga kalau misalnya kita sudah sampai titik makom menjadi kekasih Allah, tidak perlu karomah itu, karena Allah sendiri yang akan menjaga kita dari tipu daya setan, laknatullah, dan seluruh mara bahaya yang terjadi pada diri kita. Siapakah mereka? Orang yang sampai pada titik muhsinin, yang kemudian dia memurnikan seluruh ibadah-ibadahnya. Caranya bagaimana? Mengabdilah kepada Allah Sang Rabbul Jalil dengan sepenuh daya. Ya, sujud betul, bukan hanya zahir yang sujud, tapi batin kita juga sujud. Ya,
Jadi bukan rukuk sujud dohir saja, tapi batinnya, qalbi kita juga ikut sujud kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini harapan kita. Mudah-mudahan kajian ilmu malam hari ini bisa diterima oleh kita semua, membuka ya wawasan kita dalam urusan pendekatan diri kepada Allah. Jadi nasihat Imam pada malam hari ini, jangan kemudian kita hanya mengetahui tentang teori-teori tentang pengetahuan nilai agama. Ayo kita praktekkan. Kita butuh tirakatnya, korekotnya ini. Ya, ada sebuah patah yang menyatakan bahwa alangkah meruginya seseorang apabila dia selalu berada di tengah kebaikan, tapi kemudian tidak menjadi baik dirinya, perbuatannya tetap jahat, ya, padahal dia di tengah-tengah kebaikan. Dan alangkah merugi pula orang itu apabila dia selalu membicarakan tentang ilmu ketuhanan, tapi kemudian dia tidak mampu dan berjumpa dengan Tuhannya, tidak mampu dalam menyaksikan ketuhanan, dalam nilai ma'rifatullah. Ya, maka ayo saudara sekalian, kita tajamkan kerohanian kita, tingkatkan nilai-nilai agama kita, murnikan peribadatan kita, jadilah hamba-hamba yang taat kepada Allah. Setiap panggilan-panggilannya kita lakukan, setiap perintahnya kita laksanakan, dan larangannya kita tinggalkan. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang muslimin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.